Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adam Musafa dari kelas IT 401. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas untuk data science. Dimulai dari pendahuluan. Pendahuluan dari penelitian ini yaitu saya menggunakan data iris. Ini adalah salah satu kumpulan data paling awal yang digunakan dalam literatur tentang metode klasifikasi dan banyak digunakan dalam statistika dan pembelajaran mesin. Kumpulan data berisi tiga kelas masing-masing 50 instance, di mana setiap kelas mengacu pada jenis tanaman iris. Satu kelas dapat dipisahkan secara linear dari dua kelas lainnya. Yang terakhir tidak dapat dipisahkan secara linear satu sama lain. Atribut yang diprediksi adalah kelas tanaman iris. Ini adalah domain yang sangat sederhana. Data ini berbeda dari data yang disajikan dalam artikel Fisher yang diidentifikasi oleh Steve Kenwick. Simpel ke-35 harus 4,9 dan seterusnya. Iris setosa di mana kesalahannya ada di fitur keempat. Sampel ke-38. Iris sentosa di mana kesalahannya ada pada fitur kedua dan ketiga. Baik, metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu pengelompokan yang biasa disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi ini merupakan proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan untuk membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari satu objek yang labelnya tidak diketahui. Tahapan klasifikasi yaitu menjadi tiga. Satu, menentukan data. Dua, decision tree. Yang ketiga, rule. Dalam percobaan ini saya menggunakan tools RStudio versi 4.0.0 dan berikut tahapan-tahapan yang dilakukan dalam melakukan percobaan klasifikasi dengan mengambil data iris yaitu sebuah data dalam penelitian sejumlah tanaman bunga. Yang saya gunakan yaitu pertama menginstal package yang dibutuhkan. Dan menginstal package yang dibutuhkan yaitu seperti kayak install package yaitu AirPath dan AirPath Plot. Terus memasukkan library-nya. Jadi kita menggunakan kelas library dalam kurung AirPath dan yang kedua yaitu library dalam kurung AirPath.plot titik plot ya. Yang ketiga itu menentukan data yang saya klasifikasikan. Dia memasukkan data yang ada yang diklasifikasikan. Karena data iris ini oh, dari RStudio-nya sudah ada buat latihan, maka saya langsung masukkan data yaitu iris. Yang artinya data yang saya gunakan adalah data iris dan menghasilkan outputnya seperti ini yang di samping. Yang keempat yaitu menampilkan struktur data. Struktur data dengan kelas str dalam kurung iris akan menghasilkan data-data seperti ini. Kita jadi akan menggambarkan eh, sepal length, sepal width, petal length, petal width, dan spesiesnya. Terus yang kelima, yaitu membagikan data menjadi dua. Yang kelima itu membagikan data menjadi dua sebagai data percobaan atau latihan dan data untuk pengujian. Di sini saya menggunakan 70% data digunakan untuk latihan, di mana dengan memasukkan kode atau algoritma set.sit 123 untuk reproduksitasnya, indeksnya indeksnya ya di sampelnya saya dimasukkan ke data index di mana dengan satu enroll yes dari iris itu 0,7 kali enroll iris atau bisa dibilang 70% untuk trainingnya, di mana untuk training data untuk latihannya saya menggunakan kode train data dari iris index dan tes data untuk iris indexnya. Yang keenam yaitu menggambarkan tree. Menggabungkan tree yaitu pertama saya membuat model dengan kode RPAT-nya yaitu spesies. Membuat tree-nya saya menggunakan dari spesies
data sama dengan train data, yang dimana train data itu dari uji pelatihan dengan metodenya kelas. Terus float modelnya dari summary model, dan untuk memvisualisasikannya yaitu float eh, dalam kurung model, ekstra ya 104 valen dot lives-nya true, main ya atas namanya pohon keputusan. Ya, sehingga menghasilkan seperti ini, di mana kita bisa bahwa ya bahwa nya satu koma 34 100. Ya, nah yang nanya yaitu 60, di mana 66% itu kita dibagi lagi menjadi dua, di mana yang mau versi colornya 33%, virginikanya 32%. Yang ketujuh, mencoba memprediksi dengan metode matrik. Oke. Presiden menggunakan metode penelitian itu prediction. Saya akan menggunakan datanya nanti terbentuk menjadi data prediction ya, di mana predinya itu model, tes data, type-nya kelas. Tes data itu yaitu yang tadi yang sisanya dari 70%. Terus yang kedua yaitu tampilkan kontingensi untuk evaluasi. Dengan memasukkan rumus dengan saya membuat data conversation matrix dari tabel tes data spesies prediction. Nah, jadi ngambilnya itu dari prediksi ya. Dari data tes data prediksi dari data data spesies, dari data tes dari tes data dalam kelas spesies. Nah, dia ujungnya untuk menampilkan metriknya dimasukkan kode print conversation matrix, sehingga akan menghasilkan outputnya seperti ini, di mana ada tiga yaitu setosa versicolor virginica, di mana setosa itu 14, versicolornya 18, daripada tapi versicolor sama virginica itu cuma satu, virginica sentosa setosa setosa versicolor 0, virginica 0, tapi virginica ada 12. Terus yang kedelapan yaitu menghitung akurasi cobaan. Akurasi yaitu dari matrik. Confusion matrik. Dari kiat akurasi model, akurasinya yaitu 100%. Nah, untuk dengan sehingga menghasilkan outputnya yang keluar dari akurasi tersebut yaitu 97,778. Nah, hasil dari percobaan di atas dengan menggunakan metode klasifikasi dengan hasil akurasinya 97,7778% menggambarkan bahwa dari percobaan ini berhasil atau sesuai dengan prediksi. Jadi kesimpulannya yaitu percobaan ini hampir 100% dari data iris menggunakan model teluasi dikatakan benar. Data pustakanya itu saya menggunakan dari https archive.ics.uc.edu garis miring ml garis miring database.php dan spesialis spread.net. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.